Nama, Ya, Nawa tertarik untuk memilih APK ini karena apa? karena lumayan bercuan-cuan. Oh lumayan karena bercuan-cuan. Ya, di sini dibandingkan APK yang lain lumayan di sini. Oh gitu. Mm-mm. Terus Oh, kan nggak banyak ininya juga loh, nggak banyak apa peraturannya. Bukan peraturannya, tapi kayak lebih ringan lah. lebih enjoy gitu, lebih relax, nggak terpaksa gitu ya, Naya ya. Ya, mm-mm. Waktu kecil sampai seusia ini, seusia 50 tahun ya, salahkah aku? 30 Oh, 30 tahun aku. berapa? 30 tahun. 30 tahun, berarti jaraknya sama Papi Edo 8 tahun ya? Lumayan ya. Papi ya, lumayan kan? Cuma 8 tahun. Kenapa Naya manggil Papi cuma 8 Di tahun? 8 tahun. Kenapa? Ya nggak apa-apa ya. Yang lain panggil papi, aku pun jadi ikut-ikutan panggil papi. Jadi papi nanti saya jual, nanti saya papi. Nanti saya jual sama om-om ya, nanti saya papi, saya jual sama om-om. Ya, ini Om-om. Iya. Jadi kalau Papi itu, panggilan Papi itu keistimewaan bagi Nawa apa? Gitu. Ya papi itu kayak kayak yang apa? Pokoknya yang dihormati lah, bukan dihormati. Bukannya Papi itu belanjanya banyak gitu. Belanjaannya apa? Banyak apa? Nggak ngerti aku. Jajannya gitu, maksudnya jajannya. Kalau Papi itu kan Oh masih. iya, jajannya memang banyak papi, harus banyak karena Jadi banyak kalau- anak-anaknya kan. Nah itu makanya kalau dipanggil ayah, pasti dia nggak JP-JP dia, ya kan? Iya, harus papi. Harus Papi, ya benar. Di pantas dia jadi Papi karena dia JP terus sampai dia ketiduran kan? Enggak ada hubungannya, Nggak mau main ada. manggil papi JP sama enggak ada hubungannya. Oh, Kalau beda saya hubungan untuk dia. saya ini Iya, beda cuman nggak enak. beda jalur ya. Kalau Beda. saya live, kalau saya live saya enggak JP, saya nggak enak gitu aja. Wah, Selama Naya mengenal Papi Edo, apa yang Naya rasakan gitu? alhamdulillah sih. Papi Silaturahminya. Edo baik. Ah. Papi Edo baik orangnya. Terus nggak memandang, nggak pilih-pilih lah antara apa anaknya sama yang baru dikenal gitu enggak. Oh, Papi welcome orangnya. Pokoknya baik, best. tapi itu yang Naya perhatikan selama Naya kenal ya. Mm-mm. Udah berapa Betul. lama Naya kenal sama Papi Edo? Apakah Papi Edo bisa melihatkan wajah tua dianya? Nggak bisa ya. Apa? Si Papi Edo udah berapa lama kenal sama Naya? Enggak, baru kemarin. Kok tapi Naya langsung bisa menilai gitu ya. Baru 3 hari, Salah. 2 atau 3 hari yang lalu kan teman. Iya, Iya. iya, Dua atau Kenalnya tiga hari yang kenalnya lalu. dulu aja sama Lama, Naya. Chris. Kan Naya kenal 2 hari 3 hari tapi udah berapa udah berapa lama rasanya gitu bagi Naya. iya, udah berasa lama kenalnya. aduh tersipu aku banget. Udah lama. Benar. Dia tidak memilih antara siapapun, dia welcome orangnya. Tidak membedakan. Iya. Dia kadang-kadang dijuluk si tangan bayi sakti itu. Naya kalau Naya lihat. Bayi sakti, kenapa kok bisa bayi sakti? Setiap dia pencet, dia tuh pecah dia. Oh, Iya gitu. Ya makanya boleh kasih di YouTube-nya dijuluk si bayi tangan sakti gitu. Jadi entah apalah gitu yang membuat dia tuh bisa yakin dirinya itu. Gimana Papi Edo? Jawabannya gimana Papi Edo kok yakin diri Papi Edo tuh? Enggak, kalau yakin kita harus yakin bang. Segala sesuatu itu yakin. Kita gini, saya udah pecahnya nih, gitu kan?
Ya kita memang dalam arti tidak sebentar kita menggali gitu tuh, tidak sebentar. Tapi kita lihat dulu prosesnya, yang dari itu ramai apa enggak. Kayak kemarin kita kan ramai itu, kita bertiga kali ngepush di sini kan, tak salah ya, kan abang main macam kan. Nah kadang-kadang ya keberuntungan itu sih memang kita nggak tahu ya, apakah itu memang keberuntungan kita ataukah memang gimana gitu. Tapi bisa dibilang sih ya keberuntungan lah, karena pada saat abang JP-JP yang besar, kalau maupun gandeng 2 atau gandeng 3 ternyata nggak ada pecah kan gitu. Iya. Kalau saya kan prinsip saya memang saya paling jarang gandeng. Pernah pecah gandeng pernah, tapi jarang. Tinggal satu-satu gitu. Jadi kayaknya lebih enak di situ. Ya alhamdulillah, syukurillah pecah pula kan saya kan. Enak. Edo dari dulu main APK ini sering tembaknya tuh pecahnya tuh ke host saja gitu ya. Kalau dulu saya lebih sering di al bang. Oh di all pecahnya. Iya, saya awal-awal dulu main itu di al. Oh Tapi itu kadang-kadang- sering pecah ya. Nah kadang-kadang kita gini, ya itu tadi risikonya. Kalau kita al, kita habisnya lebih cepat kan. Ya benar. Cuman pada prinsipnya sih kan saya sih itu tadi, mau di al apa tidak. Ya kalau al karena kena keseluruhan, peluang pecahnya lebih besar sebenarnya timbang kita yang satu-satu gitu loh. Benar. Lebih Itu Papi Edo nge-all-nya komal 6 atau komal 9? ya pas lagi 6,9 sama aja saya al. Oh gitu. Iya iya. Dulu terserah kalau namanya TU, saya nggak kayak sekarang saya congkel 25k atau 30 atau 50k. Saya dulu ngeri mainnya bang. Dulu saya main bukan TU 100, TU 150, TU 200. Karena kita main al. Nah kalau sekarang saya udah nggak se-anarkis dulu lah mainnya, bahasa sebenarnya dengan modal yang kecil bagaimana kita bisa menghasilkan yang besar. Nah itu sekarang Penasaran ya. karena itu kan kita kan gitu gini loh. Kenapa kita tuh lebih besar uncapnya di saat kita live timbang kita di komal. Karena kalau saya live otomatis saya terus udah ngepost yang ada di komal, tapi saya JP. Nah di situ yang mengeluarkan modal yang besar. Kalau nggak pecah kan kita TU lagi tuh. Iya iya benar. Lagi pecah 1000, kita stop, kita lempar JP yang besar, nggak kena, kita balik lagi ngepost lagi. Kadang-kadang untuk saya mengepost anak-anak itu, maka saya bilang apa, saya lebih enak ngepost anak-anak itu saat di offline mereka kah, atau saat mereka lagi live sendiri. Saya lebih enak ke situ. Iya. Berarti Papi Edo tuh apa namanya berjiwa untuk memberi gift baik di host ke komal tuh, tapi menghasilkan gitu ya, lebih diutamakan itu ya. Iya, kalau pada intinya gini, saya lebih senang berbagi sebenarnya. Jadi ada kepuasan batin. Kalau kita agensi gini nih, kalau memang host kita pada mentor semua, kita untung bang. Tapi kalau di host kita itu tidak ibaratnya tergantung kepada foundernya atau ownernya, ya kita habisnya di situ. Tapi saya merasa puas gitu loh. Saya merasa puas ya dengan adanya teman-teman host, ibaratnya support, membantu, walaupun ya kita seberapa sih keuntungannya kita nggak besar kok, baik mingguan maupun bulanannya kita nggak besar kok gitu, tapi kepuasan aja gitu loh, lihat senang mereka, senang hati kita memberi mereka. Terima kasih tapi alhamdulillah kita lihat mereka tersenyum, bangga, tertawa itu senang lebihnya gitu. Saya gitu. Makanya saya bilang sama dulu kayak anak-anak, saya buka 3 agensi di APK yang berbeda. Siapapun mereka yang membantu saya di agensi saya, dimanapun dia berada, saat saya live di buku ada dia, saya tetap saya naikkan bang.
saling mengutamakan mereka, walaupun mereka bukan agensinya beda-beda gitu kan, tapi mereka Iya. harusnya bisa di KRM. Nah, saya tetap pasti saya bantu dia, saya push dia kok. Benar. Intinya dia di Papi Edo tuh dia tujuannya itu berbagi tapi menghasilkan gitu. Iya, Kadang dikutip dari keterangan Papi Edo, kadang gini, Nawa, mungkin ada salah satu di Komal itu ada doanya, terima kasih berkahnya, Iya betul, doanya. ya itulah Papi Edo, jiwanya yang luar biasa kita lihat ya. dulu Iya. dulu sekarang baru saya buka agensi ini, berkata dulu mau saya pecah-pecah terbang gitu tuh kan, ya host tetap ada yang kebagian gitu, yang pada saat ada di Komal ataupun pas lagi ada di room itu gitu loh, tetap kita berbaginya di situ ya, kecuali untuk hostnya pasti mungkin lebih saya kasihin gitu kan, kayak kemarin ya numpang sini main ternyata saya ngasihnya lebih, yang lainnya sekian gitu loh. Iya. Dalam artian gini sih, dalam artian misalnya pengen saat saya keliling, saya jalan-jalan, adanya yang menghargai saya nih gitu loh. Tapi kita bukan gila harga atau gila hormat, tidak, tapi dalam artian kita merasa baik sama orang, ya insya Allah orang itu pasti akan baik sama kita. Ada kejadian, contoh dia setiap saya lihat dia masuk saya udah bercanda-canda sama teman-teman host kan, tiba-tiba suatu saat anak host saya masuk ke room dia, di kick dari roomnya, bingung kan, loh kenapa di kick, kenapa di kick, akhirnya ngadu lah dia ke admin masuk sampai admin typing, kakak kenapa kayak gitu, katanya selama ini kan Papi itu baik sama kakak, setiap kakaknya dia selalu dinaikin, kita juga udah kenal, kata dia kan, kenapa kakak kick. Nah gak lama akun dia di kick juga, nah di situ saya masuk, dia nggak bisa ngapa-ngapa, dia nggak bisa ngomong apa-apa, dia hanya DM maaf Papi ya, maaf, ini benar-benar minta maaf lah, kata dia. Ya benar. Kenapa saya bilang kan, kayak gitu, saya kan orangnya ketawa kan, selalu tertawa bawa gurau gitu loh. Iya. Tapi ini malah ketawa, kata dia. Pokoknya saya minta maaf lah, katanya. Saya minta maaf lah, gini, nggak bisa ngomong dia. Gak lama sekali saya lihat, ternyata ada si ini gitu loh, yang memang itu musuh bebuyutan saya, dalam artian saya sudah tipu sama dia kali ini ya. Jadi apa kata dia kamu turutin gitu. Saya bilang kan saya nggak dendam kok, saya masih mampir, saya suka dia. Nah suatu saat akhirnya dia mampir ke room saya lagi gitu. Ada pengalaman yang ada suka dukanya juga ya. Iya, saya welcome, saya terima dia. Aku mau naikin nggak ada, saya udah sorry ya. Kamu kemarin ngekick anak house saya, terus saya nggak mau lagi kamu masuk, saya nggak seperti itu. Iya. Intinya Papi tetap welcome ya. Iya, welcome siapa aja nggak itu. Ya. Iya, walaupun dia udah begitu, ya udah. Jadi kita gini, saya dua akun ini memang harus saya lihatkan karena akun agensi. Dalam artian begini, maksud saya begini, saat kamu masuk ke akun besar, ya udah, kamu stop di akun. Jadi saat saya lihat di akun kecil, kamu jangan masuk lagi dong gitu loh. Ya, kamu harus paham nih, kamu harus ngerti gantian dengan yang lain gitu loh. Karena di akun pertama kamu sudah masuk, udah saya push. Terus tiba-tiba saya lihat di akun satunya lagi kamu masuk lagi, itu saya nggak suka gitu. Karena kan kita pelit atau tidak, karena maksud saya itu udah cukup deh kita berbagi nih, seharusnya kalian sadar gitu kan, nggak usah kalau saya ngomong kamu kan sudah tadi gini, saya nggak enak melukai perasaan dia, bagus saya diam aja gitu kan. Maksud saya ya coba kamu mengerti gitu. Jadi nggak usah dua akun duanya juga kamu masuk nongkrong kamu gitu, yang lainnya kan gitu. Jadi kita tanya lagi Papi Edo, Nawa. Papi Edo,
Pak Pedro tertarik menjadi salah satu ketua agensi ini terpicu karena apa gitu? Karena pengalaman aja bang. Satu, dulu saya selain di pertama sebelum di sini, saya itu kan pernah buka di snack video. Iya. Snack video. Oh, di video Bang Edo dulu menggeluti jadi ketua agensi juga di sana. Iya, saya juga host. Saya juga buka sub agensi namanya, kalau di snack video itu sub agensi. Jadi officialnya itu agensi yang besar. Jadi kita di bawah naungan dia gitu. Pas kebetulan saya juga sebagai PH di sana di agensi itu, kalau ada perkara apa-apa saya dimintain bantu. Kemudian saya buka di sana, dimintain dia, yuk buka cabang, Bang Edo buka sub agensi katanya. Oke, kita buka. Itu berjalan sekitar 6-7 bulan lah. Kemudian habis itu di Daslev kita juga sama, nama juga sama, KRM juga kan. Di Daslev kita buka. Memang cuma kita nggak tahu cara ngepostnya seperti apa awal dulu kan. Sama tuh bertahannya tuh 5-6 bulan lah. Habis itu saya balik lagi ke SP. Nah, setelah saya diajak teman sama-sama dulu host di SP, diajak ke sini. Saya diajak ke sini kok sama ya, hampir sama dengan kayak di DZ, saya bilang gitu kan. Cuman memang di sini karena kita menekuni di sini ya, kita menekuni di sini kan. Berapa APK saya buka di SP, Dasler, SR, Naga sama sini 25. Jadi yang lebih nyaman itu di sini gitu loh. Karena di sini saya merasa ada keuntungan, saya merasa di sini saya win-winnya tuh ada gitu loh, ketimbang saya main di APK yang lain gitu. APK lain itu nggak ada sama sekali tuh, gitu, keuntungan itu nggak ada gitu. Itu aja sih, karena dibilang itu tadi ya bang, kita coba nih kita menjadi mentor ya, kita menjadi mentor di suatu APK gitu kan ya. Alhamdulillah wasyukurillah saya bisa buka agensi di sini, hostnya pun ya alhamdulillah juga di atas 20-an gitu kan. Nah, dan bertemu dengan teman-teman ya, teman-teman di sini gitu loh. Terus terang berapa persennya kita tuh ya, terus terang ya, bisa dibilang 70% kita itu di buku ini. Percaya tidak? Bangun tidur kita buka buku, kita tempat kerja kita buka buku, pulang kerja buka buku. Nggak ada buka yang lain kah Bang Dong? Buka baju, ya buka baju lah, buka baju juga celana itu ada lah. Buka celana janganlah. Lah, enggak lah, kan kita kan ganti baju ketika sampai rumah kan ganti baju, ganti celana, kan nggak mungkin. Iya, masa tidak mandi juga ya Pia? Nah, kan begitu. Sampai nggak cuci muka udah buka ini ya. Nah, iya. Sampai malam-malam tuh diganggu lagi asik tidur kan, ditelepon, di WA, bangun Bang Edo, bangun, nah, kan? Iya. Seperti itu ada orang yang membangunkan kayak gitu ya Bang Do ya? Ada tuh sering itu, cuma lupa saya silentkan aja. Iya banyak sebenarnya. Cuman kalau saya silentkan kasihan, nanti dia temen-temen ya, temen-temen itu temen udah bingung ya, mau TU nggak bisa, mau TU nggak bisa, ya gitu. Padahal dulu terus terang aja, saya nomor HP itu pasti selalu saya silentkan. Setiap hari, nggak pernah saya pakai nada dering, gitu loh. Berarti itu Nawa. Udah lihat kebaikannya Nawa kan? Nah dia selalu bangun. Kalau dia ada satu kepercayaannya, dia tuh kayak gitu dia Nawa. Mau berapa? Ya. Kan kita saling membutuhkan. Satu, mungkin teman saya itu, contoh ya, teman saya itu membutuhkan saat dia udah tengah malam, dia mau TU mau keluar dia nggak bisa, dia menghubungin saya. Di satu sisi kebutuhan saya apa keperluan saya, karena berharap dia melempar deluxe ke saya. Kan begitu, nggak apa-apa. Bahasanya CB lah saya di situ kan, Justin. Tapi teman Bang itu sering menang juga ya? Ya menang, dia kadang-kadang menang ya. Tapi
Tapi kalau saya nilai-nilai sih ya banyak ucapnya lah dia. Tapi dia aneh semangat gitu, masih kekeh. Kalau saya tuh prinsipnya gini loh, aku udah habis nih, aku udah habis 200 nih, nggak dikasih-kasihin, aku udah stop nih, tahan-tahan aku nih, tahan-tahan saya nih nggak mau jangan sampai terjerumus ke lebih dalam lagi bahasanya begitu, sampai ucapnya sampai mungkin mau 500-an atau 1 juta gitu loh. Saya Iya. saya coba menghentikan di situ. Contoh hari ini udah naik kemarin, tadi kan udah menang kemarin bisa dapat 200, saya cuman kan enggak, itu tadi kan enggak mau lempar, main pelan-pelan, main kecil-kecil, ujungnya habis congkel lagi, nggak terasa tendang itu, nggak terasa sama Iya. itu juga nggak terasa. Kan jiwanya pemberani juga ya, teman Bang Dok. Yang jelas itu tadi, saya saling saling membutuhkan, teman Iya, saya membutuhkan saya juga membutuhkan dia gitu. Tapi kan enak kan, ketimbang dia melempar ke agensinya dipotong 20%, melempar ke saya 100% terimanya, orang malah saya yang tekor kok. Kan saya mentransfer balik, membayar orang tersebut kan dipotong lagi, ada kena adminnya, baik di rekening maupun dari dana. Iya, Tapi benar. orang kata gini loh bang, biar tekor asal tersohor. Tapi dia sangat peduli sama temannya. Iya ya, Salut aku, temanku tuh salut. sangat peduli dia ya untuk Rasa membangkit. teman rasa keluarga jadi. Iya. Apakah Nawa mengerti yang diomongkan tadi, Nawa? Nawa? Mengerti orangnya yang mana kan gitu, tanya itu gitu bang, mengerti nggak orangnya yang saya maksud kan gitu. Ya. Apakah Nawa ada pertanyaan ke Papi Edo baru 2 hari 3 hari kenal, tapi kenapa Nawa merasakan terlalu lama gitu, terlalu lama banget gitu? Apa kurang jelas? Ini si Nawa kan kenal Papi Edo antara 2 hari, Iya. 3 hari atau 4 hari lah ya, maksud 4 hari ya. Kan 3 hari. Oh ya. Tapi kok bisa Nawa tuh jadi akrab sekerap-kerapnya gitu? Kenapa gitu? Ya karena orang-orangnya welcome juga bang, papinya welcome, anak-anaknya juga welcome, jadi kayak mudah deket. Iya. Tuh. Kenapa dia bisa punya anak banyak gitu Nawa? Apakah dia melahirkan tiap hari atau gimana gitu? Ya karena itulah, kalau papinya baik, insya Allah ya anak-anak pun akan tumbuh juga ya. Baik juga, nurut, makin banyak juga pokoknya. Iya. Kan kita juga sebagai host pasti ingin punya papi atau mami yang maksudnya yang amanah, yang baik, yang bisa mendukung kita juga, yang bisa mensupport kita juga gitu loh. Dulu pertama awal masuk Papi Edo, Papi Edo juga masuk. Nawa sebelumnya mau panggil abang kayaknya ya waktu itu. Iya betul, karena belum tahu ini papi agensi. Ya karena dia wajahnya masih awet, masih muda gitu ya. Ya pakai akun pun aku belum tahu kalau itu akun agensi juga kan. Iya. Apalagi dia senyum Nawa, senyum, nah tuh makin awet dia tuh. Iya. Kalau murah senyum insya Allah awet muda. Iya, sekarang dia tak senyum tangga Nawa di belakang kasih pulang. Nah, pasti. Ada. Iya. Nawa, coba Nawa bertanya sebagai juru itu ke Papi Edo, coba. Bertanya soal apa? Pokoknya terserah hobinya, ininya lah, segala macam apa yang ada di pikiran Nawa. Tawakan ini. Tanyakan. Papi sebagai kan papi owner agensi nih, maksudnya sebagai papi yang banyak anak-anaknya. Ya. Sebetulnya kalau misalkan anak-anaknya kurang target dan lain-lain itu papi memang wajib menutupi atau tidak? Wajib. Sebenarnya. Terus bagi papi ada keuntungannya atau malah tidak ada sama sekali? Ya, maka tadi saya bilang gini loh, saya menghargai host
saat dia lab 3 jam sehari selama 5 hari. Saya Iya. saya harus menghargai itu, ya. Target gini, Oke. tapi tidak semua itu target. Saya misalnya mohon maaf, targetnya seandainya dia baru 100k nih, saya nggak mungkin dong saya ngejarkan ke 2M, nggak mungkin. Tapi saya mengejarkan dia bagaimana dia bisa dapat gapok aja dulu. Gapoknya berapa targetnya? Berarti 600k, kan? Iya. 600k. Nah, sekarang totalnya ada 20 lebih. Kalau semuanya kita targetkan ke 2M, ambiar nggak, mampus nggak kita? Tapi misalkan anak-anaknya nih, jadi kan pada trial, misalkan mau naik level, jadi level B. Kan level B itu 2M. Dan misalkan mereka belum capai target 2M, misalkan baru 1M atau Nggak mesti 2M. level B. Nggak mesti 2M dia ke level B, nggak mesti. Contoh, yang penting kan begini, saat trial itu yang diperhatikan tuh pencahayaan, performa dia, ya itu juga itu yang harus kita perhatikan. Terus bagaimana performanya, bagaimana dia menghadapi para follower-follower yang kan yang masuk ke dia. Nah, jadi pada saat pencahayaan, kayak contoh awal pertama buka, saya cari rekrut mereka trial, mereka ada memang ada yang nggak lolos, ada yang ke masih C, 2 kali tes lolos ke B, ada yang sekarang tes lolos ke B tanpa adanya target yang besar, tidak. Sama kita JP aja lah, oke targetnya berapa nih? Oh targetnya kita 1M nih, yuk kita pushkan ke 1M, habis itu kita trial. Nah kembali lagi ke pencahayaannya, kalau kameranya blur, kameranya tidak bagus, patah-patah, pencahayaan tidak bagus, itu nggak bakal lolos. Macam mana pun nggak bakal lolos. Contoh, ada kemarin yang namanya lab, dia bukan trial sih, dia lagi lab, tiba-tiba dilempar yang 500k, terus dilempar hot seat berapa kali gitu kan, saya ajukan nggak lolos. Karena apa? Karena hasil kamera yang didapat itu nggak baik, nggak bagus gitu loh, nggak jernih gitu. Itu berpengaruh. Nah ada lagi satu orang kemarin, dia hosai di SR, diseru, so saya ajak ke sini, saya lempar dia. Ini dia bilang kan, lempar deluxe pi, lempar hot seat 1 katanya nanti ya WD kan, oke. Saya lempar dia ke hot seat, glass step langsung masuk lolos ke B kan. Jadi kalau kita di target di level B, kita tidak mesti harus 2M gitu. Tapi kalau kita di level A, nah itu wajib games bahasanya games itu wajib 2M per minggu. Tapi sebulan harus 8M gamesnya, itu dari BAP dan JPJP. Yang kita di JPJP di plus itu masuknya 1M, itu seandainya 1M masuknya itu hanya 40k ke games gitu loh, campuran di situ. Jadi nggak mesti kita harus 2M target, nggak mesti gitu loh. Tapi saya tuh gini, sudah saya 14 nih, nah kamu BD bisa kamu kembalikan saya 130, itu aja yang bisa kamu BD, itu aja kamu TF ke saya gitu loh, untuk pemancing aja kan, supaya bisa diterima gitu ke levelnya gitu. Yang di A juga nggak perlu amat-amat. Kemarin dilempar sama yang bantu dia tuh apa ya, long si bukan pikir, satu lagi tuh yang satu M itu kan lolos dia, tapi diedit dengan editan, dicampur potongan saat dia dilempar deluxe, akhirnya lolos dia ke A. Padahal waktu dia agensi yang lama, dia berapa kali trial ke B nggak lolos gitu loh. Tapi alhamdulillah saat dia masuk ke RN sekali tes langsung lolos gitu. Wow, luar biasa ya. Kita lihat ya Nawayah, tapi Edoni ya. Kalau contoh, maka tadi Nawan pertanyaan Nawa untuk anak-anaknya lah. Yang jelas saya di akhir minggu itu sampai malam ataupun sebelumnya pasti saya ngepost ke target mereka yang terdekat. Oh mereka kurang mereka baru 1,3, kurangnya 700k.
saya push mereka ke 2M. Oh mereka kurangnya misalnya, mereka kurangnya 400 kan, saya push, tetap saya push sampai ke target terdekat. Seandainya itu tadi 1,1, kalau kita ngejarkan ke 2M kan 900k tuh lumayan tuh kan, gitu loh. Iya. Tapi saya memang ada yang tertentu, misalnya karena ada 2 agensi yang saya buka di sini, jadi berbagi nih, oh agensi ini sudah mencapai target untuk mingguan, bonus mingguan udah keluar. Oh agensi satunya yang mingguan belum keluar, jadi agensi yang baru saya push dulu nih, jadi biar menghasilkan sama-sama. Jadi orang kata saya nggak rugi gitu, nggak rugi besar nge-push mereka gitu. Tapi ya alhamdulillah, syukurillah, yang jelas mereka dapat gapok lah, plus bonus dari agensi gitu aja, udah. Iya. Apalagi yang punya? Apakah ada pertanyaan Nawa lagi ya Bang Edo? Enggak, cukup. Dia adalah seseorang yang luar biasa yang kita kenal ya Nawa ya. Iya, betul. Saya, nah satu hal, kalau agensi saya, saya mau keluar, saya persilakan keluar kok. Ada Tidak dipersulit ya. Ada dia mau ngajak, ada agensi yang mau ngajak dia ke agensinya, silakan. Karena teriming-iming oleh begini, kita lihat seberapa apa ya namanya ya, perhatiannya agensi tersebut dengan agensinya saya. Nah gitu. Iya. Tinggal kita bandingkan, kita aja kasih, dia kan yang ngerasa. Nanti kalau udah nyesel, jangan harap kamu balik lagi, kan begitu. Malu kalau balik lagi. Mentor aja yang level A dia pindah agensi baru aja saya lepaskan hari itu juga, Bang Endo minta izin gini. Padahal satu daerah ya, satu provinsi kita kan. Saya keluarkan, padahal apa? Saat kau di agensi yang dulu pertama, bisakah kamu lolos ke B? Bisakah kamu lolos? Jangan mau lolos ke A, ke B aja kamu sulitnya minta ampun gitu loh. Tapi tiba-tiba di agensi saya kamu lulus B, kamu lulus ke A, terus kamu mau keluar gitu loh. Seenaknya aja sebenarnya kan, kalau saya nahan bisa aja gitu loh. Cuma kan saya gitu loh, saya tidak mau menahan rezeki orang, kecuali host itu bermasalah dengan saya benar. Gitu loh. Ada satu orang dulu pernah saya tahan sampai 2 bulan, akunnya nggak saya cabut. Karena setelah kita kasih penjelasan, ternyata dia menghina, mencaci maki. Oh begini, ya sudah, terima kasih, saya bilang gitu kan, nggak percaya, ya udah saya tahan 2 bulan baru saya cabut gitu aja sih. Yang jelas saya masih tetap di 3 APK itu kan, masih memikirkan host yang 2 mingguan, yang 1 harian. Setiap hari saya harus nge-push mereka, tapi akhirnya saya stop dulu, nggak sanggup, karena kalau harian saya nggak sanggup. Kita terbatas waktu juga, Mbak Nawa. Betul. Berarti Papi Edo mengutamakan nge-pushnya yang bagian cewek atau cowok gitu? Sama Bang, saya sama. Cuma nggak ada dibedakan ya, luar biasa. Kecuali gini, ada maksud saya gini, apalagi kalau untuk host cowok ya, host cowok itu seharusnya dia bisa mengerti dan dia bisa paham ketimbang host cewek gitu loh kan. Ya kita kamu ini cowok loh, masa sih kamu tiap hari maunya minta push sama saya terus? Masa sih kamu nggak bisa berusaha keliling kah? Masa antar kemana 100k tiap hari terus harus saya push? Kadang-kadang gini loh, kita untuk nge-push anak-anak itu kan, kita kan tidak mesti hanya misalnya maaf kita TU 50 terus kita push dapat 2-3 orang lah 50k itu kan, kita nggak mungkin caranya Bang. Tapi kan kita kayak seperti saya lakukan biasa kan, kita naikkan dulu poin kita kalikan dulu bet besarnya kan. Kalau kita bisa dapat besar, aman kan, kita nge-push mereka. Tapi pada saat kita nge-push mereka, kita gali, kita combo ke 199 atau 520, ternyata kita ucap 51 orang itu hanya target 400 kadang-kadang habisnya lebih dari 50k loh. Jadi saya sempat marah. Mohon maaf Bang, saya bilang kan, coba Abang usaha dulu lah. Saya 3 APK yang saya pegang, 3 APK yang saya urus. Kalau setiap hari ngurus abang dapatnya hanya 12k.
ke 400, tapi saya nge-push abang, habisnya saya lebih dari 50k, bagaimana lah saya bilang kan. Maksud saya keliling jalan, masuk ke rumah teman-teman, kan silakan, itu bagaimana cara itu silakan gitu loh, nggak ada Gimana? nggak ada Aman ya. Kita dikutip dari bahasa Bang Edo, kita tidak ada pernah membedakan agensi ini, agensi ini. Penting di mana kita nyaman, di sanalah kita apa namanya, jadiin silaturahmi dan ngoceh. Iya, contoh saya pertama kali saya diajak Bang Rodis ke sini, saya lihat Nawa ini kan ibarat kata gini, mungkin pertama dia malu, pertama dia merasa sungkan atau bagaimana, kira saya tuh sombong, agak sombong kayaknya anak nih gitu kan, tapi Enggak, setelah sombong dibilang aku ya, astagfirullah, bayi sehat ini ya. setelah enggak, yang kemarin yang pas di rumah Nawa pertama ini kan, tapi setelah kita kenal Nawa, anaknya enak, diajak begini ini enak, akan nanya ke dia, dijawab dia. Nah, akhirnya enak nih ya, tiba-tiba saat kita saat dia roboh, dia pindah ke rumahnya kita, dia nongkrong gitu loh, dia mampir. Nah, berarti kan menyatakan bahwa anak ini tidak seperti itu, karena banyak host-host yang kita tahu lah gitu loh. Dia hanya baik di depan aja kan. Gitu. Banyak kan ya, kayak Bang tahu Sabrina, kayak si Mami Ainun, kan enak-enak semua orang, cantik-cantik, tapi tidak ada rasa sombongnya dengan kita gitu loh. JPN pun dia tetap menemani kita kadang-kadang gitu ya. Apa namanya, udah kalau namanya keluarga memang kayak gitu ya. Kayak contoh kita lempar Mami Ainun, kita kasih 5k 15k, senangnya minta ampun kan, bahagianya dia tuh main tuh, senangnya gitu loh. Jadi nggak usah katakan harus aku nggak mau segini, malu gini, nggak usah. Apa yang kita diberikan orang itu, ya itulah rezekinya. Kita bisa kasih lebih gitu. Luar biasa. Itulah dari owner KRM menerangkan apa namanya, selama dia menjalani APK ini luar biasa, suka dengan dukanya, tapi dia sangat nyaman ya, Nawa ya. Ini